Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yasir Hamzah dengan NIM 2023 Di sini saya akan merecord tugas laporan pertama saya dari mata kuliah pemrograman SQL. Baik, di sini dikarenakan saya menggunakan penggunaan laptop MacBook, saya tidak bisa mengaktifkan facecam dari laptop saya. Baik, di sini untuk tugas pertama itu di sini kita disuruh buat database. Jadi di sini saya menggunakan create database 2023 laporan underscore dalam laporan 1. Di sini dari arahan tugas dari bapaknya. Terus kedua itu di sini kita disuruh membuat 4 table dan mempunyai minimal 4 kolom. Di sini saya membuat untuk pertama itu saya membuat table yang namanya produk. Di sini panggilan pertama saya itu untuk database saya itu pertama fieldnya itu saya memanggil ID produk dengan char 5. Maksud dari char 5 itu saya hanya menggunakan 5 kata pada ID produk ini. Jadi di sini saya menggunakan char, dan di sini untuk ID produk itu dia menggunakan primary key untuk awalnya. Lalu kedua itu ada model. Di sini saya memanggil varchar dikarenakan saya memakai 10 kata. Untuk modelnya itu seperti iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 seperti itu. Dan untuk ID produknya tadi itu seperti IP 135, IP 125, IP 126 seperti itu. Dan untuk tahun rilis di sini saya memanggil tipe datanya itu inter 4 dikarenakan tahun rilis itu seperti biasa tahun rilis HP tersebut. Tahun rilis dari model iPhone 13 itu tahun rilisnya 2024 seperti itu. Untuk harga saya memakai harga varchar 15. Lalu unique harga itu bisa harganya seperti kayak 15 juta, 16 juta seperti itu. Lalu di sini saya tutup dan itu berhasil. Lalu kemudian di sini saya memanggil tabel kedua yaitu spesifikasi. Dan untuk panggilan pertama dari spesifikasi itu saya menggunakan ID spesifikasi, dan sama seperti ID produk kita memakai char 5 dikarenakan saya sepertinya saya ingin menggunakan ID spesifikasinya itu ialah IS 123 IS 124 seperti itu. Lalu kita di sini memakai primary key untuk ID spesifikasinya. Lalu di sini saya memanggil ID produk dikarenakan di sini saya ingin menggunakan relationship pada kedua table tersebut. Lalu di sini saya memanggil foreign key-nya ID produk, reference produk, lalu kita panggil dari table ID produk. Lalu berikutnya ada RAM char, tipe datanya itu char 5. RAM itu seperti ya RAM pada umumnya. Lalu berikutnya ada penyimpanan. Kita memakai char tipe data char 5. Itu seperti berapa megabyte, berapa gigabyte seperti itu. Lalu berikutnya ada kamera. Kita memakai tipe data char juga. Untuk kamera itu pemanggilannya saya menggunakan kayak 12 megapiksel atau 64 megapiksel atau 128 megapiksel untuk spesifikasi HP tersebut. Di sini saya menggunakan pada berikut ini saya pada tabel ini, pada keempat tabel ini saya menggunakan tema pada HP Apple. Jadi di sini kita memanggil produk dulu, produknya seperti apa, modelan produknya seperti apa. Lalu berikutnya ada spesifikasi, saya menjelaskan spesifikasinya seperti apa. Lalu ketiga ada penggunanya siapa, nama penggunanya siapa, seperti itu. Lalu berikutnya ada paling terakhir itu ulasan, keluhannya seperti apa, begitu. Lalu ketiga sih saya memanggil create table pengguna. Untuk panggilan pertama itu saya memakai ID pengguna, sama seperti ID spesifikasi dan ID produk. Di sini saya memakai char 5.
dan tipe datanya char5. Dan juga saya ya untuk ID pengguna itu kita memakai primary key. Lalu berikutnya ada nama, itu saya memakai varchar 100 dan not null. Lalu berikutnya ada email, saya juga memakai tipe data varchar 100 dan not null. Lalu berikutnya ada ID produk, saya memakai tipe data char5 yang saya ambil dari dari table produk. Sama seperti spesifikasi, saya memakai foreign key. Dan di sini kita memakai relationship pada produk dan pengguna dikarenakan saling terhubung. Dikarenakan ini kita harus mengetahui produknya seperti apa dulu, apakah ada yang dibeli apa kagak. Lalu di sini kita harus mencatatkan ID penggunanya siapa dan namanya siapa dan emailnya siapa. Lalu table terakhir itu ada ulasan. Di sini untuk pertama itu ada ID ulasan dengan tipe data char5 itu dan sini saya memakai primary key. Lalu berikutnya ada ID produk yang saling terhubung dengan table produk. Di sini saya menggunakan relationship lagi sama seperti sebelumnya untuk ke table ulasan dikarenakan berhubungan. Lalu berikutnya ada ID pengguna. Kita harus membutuhkan penggunanya siapa dulu, lalu kita bisa berikan ulasannya seperti apa. Dan di sini saya menggunakan relationship lagi ke table pengguna sama table ulasan. Di sini saya memakai foreign key seperti ini kodenya. Lalu berikutnya ada ratingnya berapa. Di sini saya memakai tipe data inter 3. Di sini saya menghitung dari 1 sampai angka 1 sampai 100. Lalu berikutnya ada komentar, saya memakai varchar 100 seperti itu. Dan ini untuk DS-nya, deskripsi untuk setiap tabelnya, produknya seperti apa. Untuk tabel produk itu seperti ini. Lalu untuk tabel spesifikasi seperti ini. Lalu untuk tabel pengguna seperti ini. Lalu desk ulasan seperti ini. Baik, untuk berikutnya saya diberikan perintah seperti tambahkan minimal 1 kolom di salah satu table, tapi kan table yang diedit dengan deskripsi. Nah, di sini saya memakai table produk. Di dalam table produk ini saya menambahkan warna pada produk HP tersebut di sini. Jadi di sini saya menambahkan varchar 100, tipe data varchar 100. Warnanya seperti apa? Apakah merah? Apakah produk tersebut tersedia warna apa aja gitu. Kayak merah, biru, hijau, kuning gitu. Di sini saya memakai 100. Dikarenakan bukan hanya satu warna yang saya ingin masukkan pada kolom warna tersebut. Baik. Nah, di sini saya mencari constraint pada table ulasan dikarenakan rencana pada table ulasan itu saya ingin menghapus ID produk foreign key relationship ID produk, atau bisa dibilang foreign key pada ID produk. Saya ingin menghapus foreign key ID produknya ini. Jadi saya ingin melihat constraint-nya seperti apa. Jadi saya disini mengetik show create table ulasan. Dan di sini saya mendapatkan constraint ulasan IBFK1. Jadi di sini kita memanggil ini. Nanti kita akan memanggil seperti ini. Ulasan IBFK1. Jadi nanti kita seperti ini. Alter table ulasan drop foreign key ulasan IBFK1. Dikarenakan sebelum-sebelumnya saya error, jadi saya baru tahu kalau dia menggunakan ulasan IBFK1. Nah, alter table ulasan drop foreign key ulasan IBFK1. Nah, di sini saya udah
Di sini saya udah menghapus foreign key pada tabel ini, pada tabel ulasan. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi ketika kita sudah show index pada tabel ulasan, di sini menunya sudah masih tetap ada pada ID produk, tetap ada. Jadi di sini saya menghapus indeks ID produknya dulu menggunakan alter table ulasan drop index ID produk. Nah, terus kita show index from ulasan lagi. Di sini udah nggak ada nolnya pada tabel ulasan pada kolom ID produk. Lalu di sini lalu berikutnya saya diberikan perintah untuk menghapus salah satu tabel. Jadi di antara keempat tabel ini saya menghapus tabel spesifikasi dengan komen seperti ini, drop table spesifikasi. Lalu berikutnya di sini saya memanggil setiap tabelnya seperti apa. Di sini saya memanggil dex produk dulu pertama seperti ini. Lalu kedua ada dex pengguna seperti ini. Lalu ketiga ada dex ulasan, dan di sini kita bisa lihat ID produknya udah tidak memakai foreign key lagi atau bisa dibilang mul. Lalu di sini saya mencari dex spesifikasi, dan di sini sudah tidak ada pada database 2023 laporan pertama saya. Lalu seperti itulah dari tugas laporan pertama saya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.